Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat pagi dan selamat beraktivitas pada hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas hal yang menarik nih. Apa nih hal yang menariknya? Yaitu tentang jodoh. Pasti teman-teman di sini sudah tidak asing lagi kan mendengar kata jodoh? Banyak orang yang menganggap bahwa berbicara dan menanyakan hal mengenai jodoh sebagai hal yang tabu dan dapat menyinggung perasaan. Namun, saya berpikiran lain. Menurut saya, jodoh itu sesuatu yang natural. Sudah bertemu atau belum tergantung kuasa Tuhan. Seandainya jodoh merupakan barang yang dijual, mungkin ada banyak yang dapat menabung agar dapat membelinya. Tetapi tidak demikian. Sebagai manusia, kita wajib berusaha untuk menemukan jodoh yang terbaik. Namun, tetap Tuhan yang menentukan kapan kita akan bertemu dan mendapatkannya. Jadi, apa nih yang harus kita lakukan? Berusaha dan berdoa. Jodoh, jangan karena belum bertemu dengan jodoh membuat hati kita berkecil hati. Untuk Anda yang sudah mempunyai pasangan, saya ucapkan selamat karena telah menemukan orang yang tepat. Bagi Anda yang belum mempunyai pasangan, saya ucapkan selamat juga karena masih bisa memilih dan memilah calon jodoh yang tepat. Perihal jodoh, ialah rahasia ilahi dan termasuk dari ketetapan yang digariskan Allah kepada hambanya dan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sering kita dengar perkataan orang ketika berbicara mengenai jodoh, bahwa jodoh ada di tangan Tuhan dan telah diatur. Ya, memang betul, telah diatur. Namun, bukan berarti kita hanya tinggal diam menunggu tanpa berusaha mencari. Jangan sampai hanya terus menunggu dan menunggu, akibatnya didahului orang. Ya, setidaknya ada dua tipe orang ketika berbicara perihal jodoh. Ada yang berpandangan bahwa jodoh telah diatur, dan ada yang berpandangan bahwa jodoh telah ditetapkan Tuhan, dan bisa dikatakan takdir. Di sisi lain, ada yang beranggapan bahwa jodoh itu pilihan, bisa ditentukan sendiri dengan berusaha mencari sesuatu keinginan hati. Maka seorang hamba tidak perlu gelisah jika belum menemukan jodoh dan bahan hati, sebab Allah telah menjamin bahwa tiap-tiap dari manusia telah diciptakan secara berpasang-pasangan. Namun tetap saja, semua itu tetap Allah yang menentukan. Terdapat 3 hal yang dapat membuat kita semakin yakin akan pilihan kita, yang sebenarnya hal ini merupakan pertimbangan dari masa ta'aruf atau perkenalan. Yakni yang pertama, pilihlah seseorang yang dapat memaklumi keadaan kita. Kedua, pilihlah yang mampu memaafkan kesalahan kita meski sangat sulit untuk dapat mendapatkan pasangan yang baik. Apalagi seseorang yang mempunyai sikap pemaaf, karena pada dasarnya manusia memiliki batas kesabaran yang berbeda-beda. Namun setidaknya ia mampu memaafkan dan lapang dada. Dan yang ketiga, pilihlah yang dapat memotivasi diri kita menuju yang lebih baik selama berada pada posisi yang di atas. Sehingga seseorang pasangan yang baik adalah ia yang dapat memotivasi Anda tak kala posisi Anda sedang berada di bawah. Karena sejatinya kehidupan seperti roda yang berputar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam memilih jodoh tetap harus tertuju pada kebaikan dan yang dapat mendorong kita supaya lebih giat dalam beribadah kepada Allah, dan tentunya menjalani hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan langkah tersebut dapat mendengarkan kita untuk dapat menentukan jodoh yang tepat, yang tentunya berakhlak mulia. Perihal jodoh, kau hanya bisa mencari, kau hanya bisa mengenali, kau hanya bisa mendekati, kau hanya bisa memendam, kau hanya bisa mengungkapkan, kau hanya bisa mendapati, kau hanya bisa menjalani, kau hanya bisa mencintai, kau hanya bisa merindui, kau hanya bisa menyimpan dalam hati, kau hanya bisa memilih, dan kau hanya bisa berusaha.
Jadi, yang belum mempunyai jodoh jangan berkecil hati. Akan ada saatnya kalian akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Saya Nurul Fadi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.